Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kita akan melihat satu perikop dalam Lukas 21 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Ini tentang runtuhnya Yerusalem. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 30-an, Tuhan Yesus, 30 Masehi maksud saya, itu Tuhan Yesus menyampaikan nubuatan bahwa kota Yerusalem akan runtuh. Bahkan kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, Tuhan juga berbicara bahwa bait suci atau Bet Hamikdas itu akan diruntuhkan sampai nggak ada batu yang tertumpuk di atas batu yang lain. Nah, saudaraku, narasi di dalam Lukas ini benar-benar sudah digenapi. Kita akan lihat ayat yang ke-20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, yang Tuhan maksudkan adalah tentara Romawi, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Jadi Yerusalem akan dikepung, itu nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Ayat 23, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Ayat 24, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudaraku, peristiwa ini tergenapi pada tahun 70 Masehi, yaitu ketika Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus, yang kemudian peristiwa yang paling menyedihkan, paling mendukakan hati bangsa Israel adalah runtuhnya bait Allah yang sangat dibanggakan itu. Nah, saudaraku, peristiwa ini adalah peristiwa sejarah. Jadi meskipun ini dicatat di dalam kitab suci kita, dalam Injil, tetapi kalau kita bandingkan dengan catatan-catatan sejarah, khususnya sejarah yang ditulis oleh seorang sejarawan yaitu Flavius Josephus, itu memang klop sekali bahwa peristiwanya tepat persis seperti apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kurang lebih 40 tahun sebelumnya. Ya. Dan masa itu adalah masa kengerian bagi bangsa Yahudi. Nah, saudaraku, saya akan sedikit bercerita tentang sejarah, ya, ini bicara sejarah ya. Sejarah orang Yahudi yang pada waktu itu setelah Yesus mati disalib, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, di sana kekristenan mulai berkembang dan terjadi juga aniaya terhadap orang-orang Kristen, tetapi orang-orang Kristen masih ada di wilayah Yudea, masih ada di Yerusalem juga. Mereka yang sudah percaya Yesus ada di sana. Tetapi tentunya mereka sudah punya pegangan, saudara. Dan generasi pertama dari orang-orang Kristen ketika mereka memasuki tahun 70, mereka sudah siap ketika Yerusalem benar-benar dikepung, mereka langsung melarikan diri seperti apa yang Tuhan Yesus sudah pesankan. Mereka melarikan diri, saudaraku. Nah, kisahnya demikian ya, kisahnya. Tahun 66 Masehi, jadi 4 tahun sebelum Yerusalem dikepung, dihancurkan, dan bait Allah juga runtuh, gubernur terakhir yang memerintah di Yudea, namanya adalah Gessius Florus. Dia seorang penguasa yang gila harta, seorang penguasa yang rakus, saudaraku. Selain itu dia juga lalim dan dia memandang rendah
iman dan juga ritual atau ibadah dari bangsa Yahudi. Ya, dia bangsa penjajah, saudaraku, dia orang Roma ya. Dipandang rendah, dan ada banyak peristiwa yang menghina orang-orang Yahudi berkait dengan ritual keagamaan mereka. Nah, hal itu, saudaraku, mengakibatkan timbulnya pemberontakan. Nah, kalau bicara tentang pemberontakan, itu memang seringkali terjadi, saudaraku ya. Seringkali terjadi karena ketidakpuasan dan rasa tertindas dari rakyat yang pada waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, gerakan yang terkenal, saudara ya, yang namanya dicatat adalah gerakan kaum Zelot. Nah, menarik, di dalam Alkitab Perjanjian Baru kata Zelot itu muncul, saudara. Saya lihat ada 5 kali muncul. Nah, salah satunya coba kita lihat ya di dalam Matius 10. Nah, ini tentang salah satu dari murid Tuhan Yesus yang ternyata dia adalah anggota kaum Zelot ini, saudara. Yang nantinya menjadi sebuah partai. Tadinya cuma sebuah gerakan diam-diam bawah tanah, dan akhirnya menjadi sebuah partai. Matius 10 ayat 4, coba kita lihat, saudara. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini daftar tentang 12 murid Tuhan Yesus. Simon orang Zelot. Jadi Simonnya ada 2, saudara. Simon Petrus dan Simon orang Zelot. Nah, siapakah Simon orang Zelot ini? Dia tadinya adalah seorang pemuda yang tidak puas dengan penindasan yang terjadi atas bangsanya yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi, penjajah. Sehingga dia bergabung dengan kelompok diam-diam, kelompok bawah tanah, dari para pemuda-pemuda yang mereka terkenal sebagai kaum Zelot, yaitu mereka itu menyimpan akan pisau, satu pedang pendek begitu, yang sangat tajam, saudaraku, di balik jubahnya. Dan setiap kali ada tentara Romawi yang tentunya lengah, mereka akan terkam dan mereka akan bunuh. Dan peristiwa itu menjadi satu kekhawatiran dari pemerintah Romawi karena adanya pemberontakan yang tidak tahu siapakah pelakunya. Ya, jadi kaum Zelot ini anak-anak muda, dan ternyata kaum Zelot ini pada zaman Tuhan Yesus sudah ada, saudaraku. Bahkan ada yang menafsirkan Barabas yang disalibkan, mau disalib bersama dengan Yesus yang kemudian dibebaskan itu juga seorang Zelot. Nah, kaum Zelot ini salah satunya yang akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, dia menjadi murid Tuhan karena dia yang tadinya berkerinduan untuk memulihkan kerajaan Israel, akhirnya dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menegakkan kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia ini. Dan dia bertobat dan dia menjadi salah satu dari 12 murid Tuhan. Nah, saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, orang-orang Kristen mulai berkembang, memberitakan Injil sampai ke luar daerah Israel, saudaraku, di luar Yudea, Samaria, kan itu kan perintah Tuhan kan, menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, dan benar-benar sudah nyebar sampai kemana-mana. Peristiwa yang terjadi di Yerusalem sendiri, di wilayah Yudea dan Yerusalem, itu dicatat, saudaraku, oleh Flavius Josephus. Gubernur terakhirnya itu Gessius Florus ini mengakibatkan orang-orang Zelot ini memberontak. Dan pemberontakan itu dipicu dengan tindakan dari gubernur yang rakus ini ketika dia masuk ke Yerusalem, masuk ke Bait Suci, dan menjarah akan emas-emas yang ada di dalam. Perabotan emas yang adalah benda-benda suci itu dijarah, beratnya 17 talenta emas. Dan ini memicu kemarahan
dari masyarakat Yahudi pada waktu itu. Mereka melawan dengan lemparan batu, tapi tentunya kalah senjata, kalah latihan dan sebagainya. Mereka ditumpas dan banyak sekali yang meninggal dunia pada waktu itu. Kaisar di Roma mendengar adanya pemberontakan terjadi di Yerusalem, di wilayah Yudea, di bawah Gubernur Caesius Florus ini. Dia tidak peduli pemicunya apa, pokoknya taunya pemberontakan. Dia mengutus akan seorang jenderal yang berpengalaman yang bernama Vespasianus untuk memadamkan pemberontakan kaum Zelot ini. Tapi sebelum, ya sudah datang saudaraku, sudah sampai ke wilayah Yudea, Vespasianus, tapi sebelum rencananya untuk betul-betul mengalahkan dan menumpas akan para pemberontak itu dilaksanakan oleh Vespasianus, ternyata Kaisar Nero meninggal dunia atau mati. Kaisar Nero mati sehingga dia ditarik kembali ke Roma. Vespasianus ditarik ke Roma, dan karena dia adalah seorang yang cakap, dianggap cakap saudaraku ya, dalam peperangan maupun dalam kepemimpinan, maka dia diangkat menjadi kaisar, menggantikan Nero. Nah, setelah itu dia kan masih punya hutang tugas di Yerusalem kan. Dia mengutus putranya yang bernama Titus, yang juga diangkat menjadi seorang jenderal, yaitu Titus. Tahun 70, Jenderal Titus ini berangkat dan melaksanakan apa yang ditugaskan, yaitu menumpas akan pemberontakan kaum Zelot yang ada di kota suci. Yerusalem dikepung. Nah, saudara perhatikan kembali pada ayat yang tadi saya baca. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi, dan orang yang berada di pedusunan jangan masuk ke kota. Karena apa? Bahaya akan terjadi di dalam kota. Dan peristiwa ini terjadi, sudah dicatat. Bahkan catatan sejarah mengutip akan menuliskan lebih dari 1 juta orang Yahudi yang mati kelaparan, mati dibunuh, mati dalam pertempuran dan sebagainya. Betul-betul mengerikan. Nah, pertanyaan, di manakah orang Kristen pada waktu itu? Bukankah orang Yahudi yang ada di Yerusalem ada juga yang Kristen kan, saudaraku ya? Yang Kristen itu mengingat akan firman yang disampaikan oleh Tuhan ini. Begitu gejala itu tiba, di mana tanda-tandanya pengepungan itu akan terjadi, langsung mereka melarikan diri, dan mereka tinggal kebanyakan di Pella Transjordania, karena mereka berpegang pada apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Nah, saudaraku, peristiwa ini benar-benar sudah terjadi. Persis tepat seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Tetapi ternyata peristiwa itu baru awal dari masa perjanjian baru. Dan masa perjanjian baru ternyata panjang sekali. Dan bagaimana nasib dengan Yerusalem, kota suci? Ayat 24. Mereka akan tewas oleh mata pedang, yang tetap tinggal, yang tidak mengungsi, dan dibawa sebagai tawanan segala bangsa yang masih hidup, mereka ditawan. Dan Yerusalem akan diinjak-injak, dihancurkan, destroyed, betul-betul Yerusalem itu rata dengan tanah, rumah-rumahnya hancur. Saudaraku, dibakar. Dan sejak saat itu, Yerusalem betul-betul menjadi puing-puing. Memang ada kelompok Zelot, sisa-sisa yang mau mencoba lagi. Tetapi di tahun 135, itu puncak dari kehancuran kaum Zelot. Bar Kokhba, ini Bar Kokhba ini anak bintang yang dipikir ini adalah Mesias mereka. Itu digadang-gadang jadi pemimpin, dan
pemberontakan terjadi dan ditindas sekali lagi oleh Roma di tahun 135, dan sejak saat itu orang-orang Yahudi tidak boleh menginjakkan kaki di Yerusalem. Dan tergenapi, saudaraku, Yerusalem menjadi kota yang tak bertuan, dan itu berlangsung terus. Tapi kita ingat, saudaraku, tahun 1967, setelah Israel merdeka tahun 48, tahun 67, Yerusalem kembali dikuasai secara de facto oleh negara Israel. Ini sudah tergenapi, saudaraku. Bahkan, ya kemarin, saudaraku ya, tahun 2017, saudara, 2017 akhir ya, saudara, itu Presiden Donald Trump, ya presiden sebelum yang sekarang, itu menyatakan, saudaraku, bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari negara Israel. Saudaraku, ini semua adalah tanda-tanda bahwa apa yang Tuhan Yesus nubuatkan ini sudah genap. Dikatakan di situ, sampai genap zaman bangsa-bangsa itu. Sudah genap waktunya, dan sekarang sudah diambil alih oleh umat Tuhan secara jasmani, yaitu bangsa Israel. Lain waktu, saudaraku, saya akan berbicara tentang betapa luar biasanya Tuhan itu mengatur akan sejarah sampai apa yang Tuhan nubuatkan pasti terjadi. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa kerinduan dari murid-murid Tuhan, saya kira termasuk Simon orang Selot itu ya, Tuhan, apakah sekarang ini Engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan berkata, itu kamu tidak usah tahu, nanti itu waktu Bapak yang menentukan dengan kuasanya. Nah, dan ternyata benar, saudaraku, tapi membutuhkan waktu 19 abad, saudara, ya, 1948, 14 Mei, Israel merdeka. 67, Yerusalem. 2017, Yerusalem. De facto dan de jure. Butuh waktu 50 tahun, saudaraku. Nah, saya percaya Tuhan itu adalah pengatur, sutradara dari peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, kita perhatikan pohon ara ini, yaitu pohon ara bertunas ini adalah Israel. Berarti kita ada di penghujung zaman, saudara. Kita ada di penghujung zaman, jadi kita harus waspadai. Kalau sekarang ada pandemi yang tidak berakhir atau belum berakhir nih, akhirnya kapan kita nggak ngerti. Saudara, kita perlu berwaspada. Ini adalah tanda-tanda. Tanda-tanda yang Tuhan sedang kerjakan, bahwa Dia akan segera datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.